warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Aristio Nugroho APDNH MSI dan Ibu Dian Mahdiati Sari SE MSI serta teman-teman kelas E yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis data dan perumusan konsep master plan di Desa Cikaka, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karangmunting yang terletak di Provinsi Perkutut. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Karno Sopalatu sebagai moderator, dan di samping saya ada Mbak Elvina Nurdeniarsari sebagai juru bicara, dan di depan kami ada Mbak Ines Emiluca sebagai juru kamera. Adapun untuk pembahas 1 ada Mbak Fadliatul Mardiati, dan untuk pembahas 2 ada Saudari Antia Syafiri. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Kepada Mbak Elvina, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan kelompok kami mengenai analisis data dan perumusan konsep master plan di Desa Cikaka, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karangmunting. Di sini saya akan sedikit mereview terkait profil Desa Cikaka. Jadi desa ini itu terletak di lereng Gunung Merbabu. Kemudian desa ini memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup dan pengembangan desa. Kemudian untuk kekayaan sumber daya alamnya itu beragam, ada perkebunan kelapa, kemudian palawija dan sayur-sayuran. Kemudian masuk pada analisis data. Analisis data ini menganalisis terkait data sekunder dan data primer. Untuk yang pertama itu analisis situasi existing pada aspek demografi dan sosial. Untuk yang pertama pada jumlah penduduk. Di sini tabel itu menyajikan jumlah penduduk berdasarkan sebaran umur dan jenis kelamin. Dapat dilihat juga untuk mulai umur 15 tahun itu jumlahnya mulai meningkat, di mana di usia tersebut juga biasanya orang-orang itu sudah memasuki dunia kerja. Kemudian semakin usianya bertambah juga jumlahnya juga bertambah, yang mana untuk usia produktif memang di sekitar usia 15 tahun hingga 50 tahun. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan di Desa Cikaka, untuk tingkat pendidikannya beragam, mulai dari yang belum sekolah, belum tamat sekolah dasar, dan hingga S3. Namun untuk tingkat pendidikan di tamatan SD, SMP, dan SMA menyumbang jumlah yang banyak, yaitu seribuan ke atas. Kemudian untuk mata pencaharian juga beragam di Desa Cikaka ini, mulai dari petani, pekebun, peternak, buruh tani, hingga dosen ataupun guru. Dan untuk jumlah terbanyak juga di sini yaitu untuk petani, pekebun, buruh tani, dan kebun juga, karena memang mayoritas di desa ini itu mata pencahariannya petani dan pekebun. Untuk aspek ekonomi di bidang pertanian, ini antara lain ada perkebunan kelapa, tanaman palawija, dan sayur-sayuran. Kemudian untuk peternakan, di bidang peternakan itu Desa Cikaka banyak yang memelihara kambing, sapi, dan ayam kampung. Kemudian untuk sektor pariwisata, karena memang di sini juga masih kurang
ya masih kurang. Kemudian untuk sektor kerajinannya atau industri nanti karena mayoritas tadi atau kekayaan alamnya ada di perkebunan kelapa, jadi bisa memanfaatkan kerajinan itu dari mungkin bapak kelapanya, terus kemudian sabut kelapa dan sebagainya. Untuk yang poin C, aspek infrastruktur dan fisiknya, karena desa Cekakak ini berada di lereng Gunung Merbabu yang konturnya itu perbukitan dan lahan miring. Jadi untuk jalannya sendiri bervariasi, ada yang sudah beraspal, kemudian cor beton, dan masih ada yang jalan tanah. Dan jika cuaca musim hujan dengan jalan yang mungkin jalan tanah tadi bisa rawan licin. Kemudian dengan jalan yang kurang baik tadi bisa menghambat mengenai distribusi pertanian dan mobilitas masyarakatnya. Kemudian untuk air bersih, karena desa ini berada di lereng Gunung Merbabu tadi, jadi untuk ketersediaan air bersihnya terbilang baik dan relatif stabil. Untuk listrik, di desa ini sudah telah teraliri listrik, terutama di permukiman utama. Namun masih ada juga yang mungkin di dusun yang agak jauh atau terpencil itu kurang stabil untuk aliran tegangan listriknya. Untuk sanitasi, karena desa ini tadi itu di lereng bukit, jadi untuk pemusatan sanitasi yang komunal itu belum, dan mereka menggunakannya itu jamban keluarga gitu, mandiri Pak. Kemudian untuk analisis SWOT, kekuatan yang dimiliki di desa ini karena lokasinya di lereng gunung, yang mana tanahnya itu subur dan cocok untuk kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Lokasinya yang berada di lereng juga cocok untuk kegiatan pariwisata. Contohnya bisa untuk wisata kebun, kemudian agrowisata sayur dan jalur trekking Gunung Merbabu. Untuk budaya lokalnya juga masih kental, terkait gotong royongnya dan tradisinya juga masih kuat. Kemudian untuk kelembagaan, alhamdulillah berperan aktif seperti kelompok tani, kelompok wanita tani dan juga kawan-kawan lainnya. Masuk ke untuk peluangnya, kelemahan kurangnya kapasitas SDM baik pengetahuan maupun keterampilan, kurangnya dana untuk menyokong kegiatan. Untuk peluang di sini karena untuk peluang pariwisata ini berbasis alam, ekoturism yang kini diminati oleh masyarakat. Kemudian untuk peluangnya juga karena permintaan produk hasil pertanian dan perkebunan yang tinggi dan adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan wisata. Dan yang terakhir, perkembangan UMKM juga lumayan tinggi. Untuk ancaman dari eksternal berupa bencana alam, khususnya karena lokasi desa yang berada di lereng gunung, bisa terjadi longsor. Kemudian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata dan limbah kegiatan pertanian maupun perkebunan, juga adanya persaingan dengan daerah lain, dan bisa juga akibat gagal panen karena perubahan cuaca dan iklim. Kemudian masuk ke perumusan visi, misi, dan sasaran dalam perumusan master plan di Desa Cekakak. Untuk visinya yakni terwujudnya desa wisata unggulan yang lestari, maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, berbasis potensi lokal, perbaikan tata ruang serta pemberdayaan masyarakat. Terwujudnya desa wisata unggulan yang lestari yakni mampu terpelihara dan terjaga dari segi lingkungan dan budayanya,
kemudian maju, dapat berkembang, dan berdaya saing, mampu bersaing dengan keunggulan yang dimiliki, berkelanjutan, dapat dilakukan dalam jangka panjang, bahkan nanti bisa untuk lintas generasinya dilanjutkan, berbasis potensi lokal karena mengandalkan kekayaan alam di desa tersebut potensinya. Kemudian perbaikan tata ruang karena ini terletak di lereng Gunung Merbabu, jadi bisa aja jika di citra atau di peta itu tidak terlihat ya, tertutup vegetasi, padahal di faktanya itu sudah terdapat perumahan, jadi nanti bisa diperbaiki tata ruangnya. Kemudian serta pemberdayaan masyarakat, yakni memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat agar mampu dan berdaya. Untuk misinya yang pertama, mengembangkan potensi wisata unggulan desa melalui penguatan atraksi, diversifikasi produk wisata berbasis budaya serta kearifan lokal. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM lokal. Yang ketiga, mendorong tata ruang desa yang tertib, hijau dan berkelanjutan dengan penataan kawasan wisata. Yang keempat, memperkuat kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi kelembagaan. Yang kelima, membangun kemitraan strategis dan kolaboratif dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik desa untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman, aman, dan berstandar baik bagi pengunjung serta warga desa. Masuk pada penyusunan konsep rencana tata ruang, zona pemanfaatan lahan. Yang pertama, pada zona pemukiman, ini mengatur lokasi hunian warga serta fasilitas pendukungnya. Fokus perencanaan, penataan kepadatan pemukiman, penyediaan jaringan jalan lingkungan, drainase, air bersih, ruang terbuka hijau, serta mitigasi bencana. Selanjutnya pada zona pariwisata, yaitu pengembangan atraksi wisata, ruang budaya dan aktivitas ekonomi kreatif. Ruang yang diatur yaitu kawasan atraksi, panorama, budaya, edukasi, sentral UMKM, kuliner, sampai ke homestay berbasis masyarakat, area parkir, dan rest area. Selanjutnya untuk zona pertanian dan perkebunan, untuk lahan produksi pangan dan komoditas mulia desa, pengaturannya perlindungan lahan produksi, sistem irigasi dan konservasi tanah, aksesibilitas ke jalan utama, pemanfaatan teknologi, smart farming atau pertanian ramah lingkungan. Yang keempat, zona perdagangan dan jasa untuk pasar desa, kios UMKM, dan kantor pelayanan publik. Pengaturannya pada penataan blok kios, ruang untuk UMKM, nanti digunakan untuk workshop atau produksinya. Kemudian parkir yang terorganisir, aksesibilitas dan sirkulasi pejalan kaki. Yang kelima, ada zona konservasi atau lindung, meliputi hutan, sempadan sungai, kawasan rawan bencana, yang tujuannya mencegah kerusakan lingkungan, mengatur batas pemanfaatan, serta penerapan ekoturisme pada area tertentu. Yang terakhir yaitu zona infrastruktur umum, lokasi untuk fasilitas publik seperti jalan desa, balai desa, sekolah atau PAUD, TPS atau pengolahan sampah, ruang publik serbaguna. Kemudian penyusunan konsep rencana tata ruang pada rencana infrastruktur desa. Yang pertama ada infrastruktur transportasi dan aksesibilitas. Pekerjaan utamanya yaitu pelebaran jalan desa dan perbaikan jalan yang rusak, penataan jalur pedestrian di pusat desa, penambahan rambu, dan penyediaan area parkir pada zona wisata dan pasar. Yang
kedua ada infrastruktur sumber daya air, meliputi peningkatan jaringan pipa air bersih, pembuatan bak penampung, rehabilitasi atau optimalisasi irigasi pertanian, drainase lingkungan permukiman, serta sistem pengelolaan air hujan. Yang ketiga, infrastruktur persampahan dan sanitasi. Arah pengembangannya dengan 3R, reduce, reuse, and recycle, tempat kompos desa organik, penyediaan sarana pengangkutan sampah, pembangunan septic komunal di permukiman padat, serta kampanye sanitasi dan kebersihan lingkungan. Yang keempat, ada infrastruktur ekonomi dan UMKM. Untuk pengembangannya, sentra produksi UMKM lokal, kemasan dan standar mutu produk, hingga ruang pamer produk unggulan. Yang kelima, ada infrastruktur pendukung pariwisata yang perlu dibangun untuk desa wisata, yaitu gerbang masuk kawasannya, kemudian area kuliner dan plaza UMKM, toilet umum yang berkualitas. Yang keenam, ada infrastruktur energi dan teknologi. Item perencanaannya terdiri dari penerangan jalan umum, panel surya untuk fasilitas umum, penguatan jaringan listrik rumah tangga, internet desa dan wifi publik, serta sistem informasi desa. Kemudian yang terakhir, perumusan program prioritas berdasarkan sektor dan skala prioritas. Kami mengambil ada 3. Yang pertama pada sektor pariwisata, pengembangan kegiatannya berbasis alam dengan lokasi strategis yang dimiliki desa ini menjadi potensial untuk dikembangkan, seperti wisata kebunnya, kemudian agrowisata sayur, dan wisata lereng Gunung Merbabu. Dengan pengembangan pariwisata ini, yang mana dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pada sektor ekonomi, dengan perluasan jangkauan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi komoditas utama dari desa Cikakak ini, yaitu penindaklanjutan untuk pemasarannya, supaya produk-produk yang ada di desa ini dapat dikenal oleh daerah yang lainnya. Karena adanya keterbatasan dan keterampilan masyarakat dalam membuat proses pemasaran. Dan yang ketiga pada sektor sosial, yaitu pengembangan kelembagaan dan budaya lokal yang ada. Karena sudah dijelaskan di awal bahwa di desa ini sudah ada kelompok tani, KWT maupun Karang Taruna, yang mana bisa lebih dikuatkan lagi kelembagaannya agar proses pengembangan desa juga bisa lebih maksimal. Terima kasih kepada juru bicara atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 1, Mbak Fadliatul Mariyati, untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran. Baik, kelompok 4, di sini saya mungkin hanya menambahkan terkait saran saya ataupun kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Saya tidak akan bertanya karena mungkin sudah seringkali ya presentasi ataupun ini. Di bagian tabel tadi, nggak tolong diperlihatkan. Nah, di sini di tabel baiknya jika ditambahkan tabel lagi 1 kolom, yaitu terkait presentase, karena di mana presentase itu adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara cepat bagian mana yang menjadi bagian mayoritas dan juga minoritas. Lalu yang kedua adalah
Sudah dijelaskan juga terkait ini penghasil sumber daya alam utamanya, yaitu salah satunya adalah kelapa, di mana di sektor komoditas pertanian kelapa merupakan penyumbang sektor ekonomi dan juga sektor ekonomi di bagian kerajinan dan industri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, seluruh bagian kelapa itu dapat dimanfaatkan bagiannya. Lalu yang ketiga, dalam bagian analisis SWOT, di bagian kekuatan dan juga peluang sudah dimasukkan terkait kelembagaan, di mana kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang berperan penting dalam kemajuan program pemberdayaan masyarakat. Lalu yang keempat, terkait rencana infrastruktur desa sudah dijelaskan secara lengkap, di mana infrastruktur desa ini tentunya sebagai penunjang keberhasilan program pemberdayaan, terutama pada bagian infrastruktur akses jalan, yaitu untuk memperlancar konektivitas dan juga di bidang ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Fadriato atas saran yang bagusnya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembalas dua Saudari Anindya Syafruddin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan di bagian analisis situasi existing. Kan kelompok Anda mengambil 3 aspek. Menurut kelompok Anda itu yang paling optimal yang mana dan apa dasar pemilihannya? Apakah melalui indikator atau validasi lainnya? Terima kasih. Terima kasih kepada pembalas dua atas pertanyaan bagusnya. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu memberi jeda untuk kelompok kami mendiskusikan pertanyaan tersebut. Tadi pertanyaannya mengapa memilih menganalisisnya itu 3 aspek ini, seperti itu ya? Ya. Karena kelompok kami mengacu pada bahan ajar yang dikirimkan sama Pak Arisyono. Di situ tertulis bahwa untuk analisis situasi existing itu mencakup 3 aspek, yaitu ada aspek demografi dan sosial, kemudian ekonomi, dan juga aspek infrastruktur dan fisiknya. Karena sudah ada di situ, jadi itu udah paling utama untuk mungkin untuk pembangunan dan pengembangan desa. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu bicara. Selanjutnya apakah ada yang ditanggapi oleh pembalas dua? Oke, karena sudah tidak ada, saya cukupkan presentasi dan sesi diskusi kali ini. Kurang dan lebihnya, tolong kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.